wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 kita ketemu lagi di Musola P6 Senayan City dalam kajian zuhur yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim SCTV dan tentu saja didukung oleh DKM Senayan City. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebentar lagi insya Allah kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang di situ jelas sekali seruan dari Allah di Quran surat Al-Baqarah 183, di mana kita diwajibkan berpuasa dan khususnya bagi yang beriman dan tentu saja merasa beriman. Kalau yang tidak beriman, insya Allah tidak wajib. Dan pada siang hari ini telah hadir di hadapan kita semua yaitu Ustadz Dr. Agus Rahmadi. Beliau ini adalah Direktur Rumah Sehat, bukan rumah sakit. Ini nanti saya sebelum Ustadz memberikan kajian, saya juga ingin tanya ini bedanya rumah sakit sama rumah sehat apa ini. Dan sudah hadir bersama kita pada siang hari ini. Ustadz, mohon segera mengambil tempat di situ. Dan rekan-rekan sekalian, kita kajian ini insya Allah sampai dengan jam 1 dan sampai jam 1.15 nanti ada sesi tanya jawab. Topiknya menarik sekali, yaitu manfaat puasa untuk kesehatan. Nah, di Quran surat Al-Baqarah 184 di situ juga ada yang pernah saya baca di terjemahannya. Nanti kalau salah Ustaz Nahrul tolong dikoreksi. Di mana di situ ada pengecualian atau keringanan atau rukhsah bagi orang-orang yang tidak mampu melakukannya. Nah, ini mungkin insya Allah akan dibahas juga. Nah, untuk itu mari kita langsung saja ikuti paparan tentang manfaat puasa bagi kesehatan ini. Nah, juga saya pengen tahu data, ada nggak nih Ustaz, nanti juga disampaikan, ada nggak orang yang mati gara-gara puasa? Saya belum pernah dengar gitu. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita ikuti tausiah dari Ustaz Dr. Agus Rahmadi. Saya persilakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak henti-hentinya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan satu lagi nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat sehat. Mudah-mudahan kita sebagai hamba-Nya mampu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dan insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada
junjungan kita Rasulullah SAW, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikut yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapat syafaat setelah. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini kita mengkaji tentang puasa. Sebelumnya ini ada sebuah hadis. Saya cukup menarik dengan membaca hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai. Hadis ini seperti ini bunyinya. Saya bacakan artinya saja. Wahai Rasulullah, perintahkanlah kepadaku satu amalan. Perintahkanlah kepadaku satu amalan. Ini saya garis bawahi. Yang Allah akan memberikan manfaatnya kepadaku dengan sebab amalan itu. Ya. Yang Allah akan memberikan manfaatnya kepadaku dengan sebab amalan itu. Maka Rasul bersabda, berpuasalah. Berpuasalah. Sebab tidak ada satu amalan pun yang setara dengan puasa. Ibadah begitu banyak. Ada sholat, ada zakat, ada membaca Quran. Tetapi ketika Rasul ditanya oleh para sahabat, satu amalan yang memberikan banyak manfaat ketika kita menjalankan amalan itu, Rasul menjawabnya dengan berpuasa. Ini ada sebuah hikmah yang luar biasa. Tapi sebelum ini saya mau nanya dulu di sini. Kira-kira puasa bikin loyo apa enggak? Loyo apa enggak Pak kira-kira? Loyo apa enggak? Baik, kalau enggak loyo berarti jam kerja ditambah. Sepakat? Ya, biasa 8 jam jadi 10 jam. Ini kalau ada HRD-nya setuju kali ini ya. Sering orang beranggapan bahwa puasa bikin loyo, sehingga apa yang terjadi, jam kerja dikurangi. Saya tidak tahu alasannya kenapa. Apa gara-gara nanti bukanya nggak keburu, apa sahurnya bangun kesiangan, wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi kalau kita kembali ke zaman Rasulullah itu banyak berperang di bulan Ramadan. Hampir sebagian besar perangnya Rasul itu di bulan Ramadan. Kalau seandainya puasa ini bikin loyo, maka Rasul akan kalah terus di dalam berperang. Ini kok kebalikan, bulan puasa, ya kan, bulan ajang loyo plus ajang, mohon maaf, musola dijadikan ajang tidur. Wah, penuh banget itu. Masjid penuh karena warung pada tutup. Akhirnya ke masjid semuanya dan pada nyender semuanya. Dan nikmat banget itu. Di masjid nyender, ustaznya ceramah tidur, enak banget itu. Ini kejadian. Tapi sebenarnya kira-kira puasa itu bikin ngantuk atau enggak? Pertanyaannya. Ini pertanyaan yang kedua. Puasa bikin ngantuk atau tidak? Ayo ngantuk apa enggak? Kalau ada orang berpuasa ngantuk, kemungkinan besar ada 3. Saya akan bahas satu-satu sebelum saya mulai materi saya. Yang pertama, kira-kira kalau orang yang ngantuk itu orang yang lagi kenyang atau orang yang lagi lapar? Sepakat nih? Umumnya orang yang kenyang ngantuk. Maka itu kalau ada orang ngantuk di siang hari ketika orang sudah mulai lapar tapi dia ngantuk sendiri, jangan-jangan kenyang. Satu. Maka itu tuh teks. Yang kedua, boleh jadi ibadah dia ketika bulan Ramadan tilawahnya sampai larut malam. Ikut sholat tarawehnya 1 rakaat 1 juz, tilawahnya 4 jam, sehingga tidurnya dari jam 2 misalnya, sehingga siangnya ngantuk. Jadi dia ngantuk karena kebanyakan ibadah. Mudah-mudahan yang ngantuk sekarang kebanyakan ibadah, mudah-mudahan. Yang ketiga, karena faktor penyakit. Ya, penyakit apa? Bisa anemia, bisa kolesterol,
bisa darah rendah, bisa gangguan fungsi hati, atau memang dia punya penyakit ngantukan. Karena ada tipikal orang kayak begini nih. Masuk masjid, tidur. Sholat Jumat, imam belum naik, tidur. Gitu ya. Kajian zuhur, tidur. Nah ini memang penyakitnya ngantukan, ini susahnya minta ampun. Ya, jadi tinggal memilih nih, bapak-bapak di sini. Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Secara teoritis kedokteran, saya akan terangkan sini satu persatu. Baik, nggak apa-apa yang ngantuk Pak, berarti banyak ibadah. Ya. Ada sebuah penelitian yang cukup menarik. Penelitian ini dilakukan oleh seorang peneliti dari Rusia, namanya Vladimir Nikitin. Ya, sebelum nanti saya masuk lagi apa manfaat puasa lebih dalam. Tapi saya akan cerita penelitian dulu. Vladimir Nikitin adalah seorang kebangsaan Rusia yang tidak mengakui adanya Tuhan. Tetapi dia bingung melihat ajaran agama Islam. Satu-satunya ajaran yang mengajarkan puasa begitu banyak. Senin, Kamis, Daud, Syawal, tengah bulan, Ramadan, banyak sekali. Dan dia bingung juga, banyak puasa, banyak yang gendut-gendut di umat Islam. Akhirnya diteliti sama dia itu. Tapi nggak ngakui Tuhan, tapi dia penasaran dengan ajaran yang diberikan oleh agama Islam. Malu orang luar negeri itu kalau melihat yang aneh-aneh diteliti. Kalau orang kita kan aneh-aneh paling ditontonin doang. Ini bedanya tuh orang luar negeri. Dia ambil tikus-tikus, dia bikin kelompok. Tikus pertama dipuasakan Nabi Daud, orang iseng. Kelompok tikus kedua dipuasakan Senin Kamis. Orang Islam ini memang ya. Kelompok 3 dipuasakan setiap hari buka sahur. Kelompok tikus yang keempat dipuasakan setiap hari nggak buka nggak sahur. Dan kelompok tikus yang kelima dikasih makan yang enak-enak. Dia teliti tikus-tikus, dan penelitiannya sangat luar biasa. Apa hasil penelitiannya Pak? Ternyata tikus yang puasa setiap hari, tidak buka, tidak sahur, mati. Maka itu nggak boleh Pak. Sebab ya, tikus yang puasa setiap hari, buka, sahur, kurus kering, umurnya tidak lebih dari 1 tahun. Tikus yang dikasih makan yang enak-enak, umurnya hanya 2,5 tahun, mati. Tapi yang puasa Nabi Daud dan Senin Kamis umurnya 4 tahun. Yang Nabi Daud 4 tahun 3 bulan. Kesimpulannya apa? Puasa bikin panjang umur. Jadi rahasia panjang umur 1, puasa dulu. Kenapa bisa seperti ini? Ternyata orang yang banyak makan akan menghasilkan radikal bebas dalam jumlah yang banyak, yang disebut dengan O2-min. Radikal bebas ini di dalam tubuh terurai dengan namanya enzim macam-macam. Ada katalase, ada superoksid dismutase, dan menjadi air dan oksigen lagi. Tapi bila jumlahnya terlalu banyak, maka dia akan menyebabkan kerusakan pada sel. Dia akan merusak sel. Maka itu tidak heran orang yang banyak makan akan berisiko timbulnya kanker. Ini kanker, benar-benar kanker ini, dan memang kanker kantong kering karena makan terus-terusan. Karena ternyata orang banyak makan banyak ruginya ternyata. Duitnya boros, penyakit numpuk, gitu ya. Maka itu kalau pengen berhasil, nah salah satunya sedikit makan, itu yang terbaik. Ini penelitian pertama. Penelitian yang kedua, ada seorang peneliti dari Amerika Serikat. Dia melihat sebuah peternakan ayam. Peternakan ayam ini dilihat ayamnya sudah tidak bertelur lagi. Kemudian seorang ini berpikir, ini kalau udah nggak nelor kan harus dipotong, dibibitkan ayam yang baru. Ini butuh proses, butuh waktu dan biaya yang cukup besar. Akhirnya dia coba teliti, ayam tersebut disuruh puasa kurang lebih selama 10 hari. Dan ternyata ayam itu disuruh puasa nurut semuanya Pak, nggak ada yang komplain.
Jadi kalau ada manusia disuruh puasa nggak nurut berarti lebih rendah dari ayam, Pak. Apa yang terjadi, Pak? 75% dari populasi ayam tersebut bertelur kembali. Kesimpulannya apa? Puasa bikin bertelur. Maka itu puasa ini salah satu pengobatan untuk wanita yang sulit bertelur. Ingat loh, Pak, istri-istri kita dan wanita-wanita ini itu adalah mereka bertelur setiap bulannya. Cuman telurnya nggak kelihatan. Dan alhamdulillah Allah jadikan telur manusia itu kecil sebesar telur cicak, Pak. Untung telur cicak. Coba kalau telur bebek, apa nggak ngeden itu setiap bulan? Aduh, saya lagi nelor dulu. Ya, ini luar biasa ya Allah jadikan bertelur kanan, bertelur kiri. Maka itu salah satu tips untuk bikin istri kita subur, salah satunya adalah berpuasa. Dan itu saya buktikan sendiri. Kebenaran, saya punya anak 4. Semuanya kejadian hamil ketika saya habis berpuasa. Maka itu bulan ini saya khawatir lagi, jangan-jangan hamil lagi istri saya ini ya. Ternyata ini semakin jarang kita berhubungan di bulan puasa, semakin kita mantep, semakin istri kita subur. Silakan kalau mau nyoba, gitu ya. Ternyata memang bikin subur. Ya. Kenapa bisa seperti ini? Ini yang akan saya terangkan berdasarkan penelitian ini. Jadi begini Pak Bu, ketika orang kenyang, maka gula di dalam darah meningkat, yang disebut dengan hiperglikemi. Ketika gula meningkat, maka pankreas yang ada di perut kita produksi yang namanya insulin, menormalkan gula. Udah selesai, stop. Insulin memasukkan gula ke dalam sel. Tapi bagaimana orang yang berpuasa? Ini yang luar biasa. Ternyata ketika orang berpuasa, kondisi gula di dalam darah itu terjadi hipoglikemi. Apa itu glikemik? Gula rendah. Sehingga ketika gula rendah, dia tidak langsung merangsang pankreas produksi glukagon, tidak. Ketika gula rendah, maka ginjal berespon. Bagian dalam ginjal berespon produksi yang namanya epinefrin. Maka itu kenapa orang yang ketika lapar pasti gemeteran. Tapi kadang-kadang kita gemeteran terus ngapain Pak? Langsung cari warteg cepet-cepet. Maka itu kajian juhur adalah kajian yang paling sedikit jamaahnya. Karena kenapa? Karena sibuk dengan perut. Ngapain ikut kajian juhur? Perut saya sudah lapar, ikutlah makan. Maka itu kajian Ramadan kajian yang paling efektif karena nggak pada bisa makan semuanya. Coba kalau seandainya kajian juhur seperti kajian Ramadan, wah dahsyat sekali. Nah ini mungkin orang-orang yang kuat lapar semua di sini, mungkin, wallahu a'lam ya. Dia jam segitu itu udah siap-siap nyari ke warung ini biasanya. Nah, semakin ketika gemeter, ada tipikal orang yang rajin berpuasa dan tidak rajin berpuasa. Ternyata kalau orang yang rajin berpuasa, gemeternya sebentar Pak, selesai. Tapi kalau orang nggak pernah puasa, itu gemeternya nggak hilang-hilang. Wah, keringet dingin, kalau belum ketemu nasi, belum hilang-hilang gitu. Maka itu nanti yang kelaparan dilihat nanti ini ketahuan yang rajin puasa dan rajin puasa ini ya, gemeternya kelamaan. Ya. Kenapa bisa gemeter? Karena keluar epinefrin. Nah, dari epinefrin ini timbul kontraksi pembuluh darah, terus kemudian merangsang pankreas produksi yang namanya glukagon. Apa ini glukagon? Glukagon adalah zat yang fungsinya memecah cadangan energi masuk ke dalam darah tadi. Dan kekuatan glukagon Pak, sekian mikrogramnya itu sama dengan kita makan 10 piring nasi. Maka itu kenapa orang yang berpuasa harusnya kuat, dan itu dibuktikan kenapa Allah memerintahkan Rasul untuk berperang di bulan Ramadan. Karena ketika musuh mikirin makan, Rasul dan para sahabatnya nggak mikirin makan karena sudah disiapkan dengan yang namanya glukagon. Maka itu seharusnya orang yang rajin berpuasa dan hadirnya bulan puasa bukan jadi ajang loyo-loyoan. Karena Allah sudah mempersiapkan yang namanya glukagon. Terus kenapa dok kok banyak orang yang loyo? Kan pertanyaannya begitu tuh. Katanya glukagon keluar, kenapa loyo?
Ternyata ketika dia loyo, glukagonnya yang nggak keluar. Apa yang keluar? Pertanyaan saya dulu, ketika orang lapar itu mulai jam berapa biasanya ketika bulan Ramadan? Sekitar jam 1, jam 2-an, itu udah mulai lapar itu. Banyak orang sekitar jam 1, jam 2 yang ada dalam pikiran mereka apa? Kira-kira bukanya pakai apa ya? Oh, enaknya pakai tahu isi ya, cabai ini ya. Apa yang terjadi di situ? Keluarlah air liur, Pak. Makanya tidak heran kenapa bulan Ramadan banyak orang yang meludah-meludah itu. Itu gara-gara mikirin makanan terus-terusan. Sehingga glukagon tidak keluar. Wajar aja dia loyo, lemas, ngantuk, karena tidak ada tenaga. Ya, apalagi di sini saya lihat gelut-gelut semua ini cadangan energinya banyak. Mungkin jangan 1 bulan, 3 bulan berturut-turut nggak habis-habis kayaknya nih, gitu ya. Sepakat ya di sini daun lanjutin ya. Baik. Nah ini salah satu contoh, harusnya puasa nggak bikin loyo. Maka itu ada anggapan, dok, bagaimana puasa untuk orang-orang yang tua? Ngapain Rasulullah itu berjihad itu ketika umur berapa? Umur 50-60 tahunan, 50-60. Itu kan sudah mulai tua, tapi semangatnya luar biasa. Satu, hormon glukagon. Yang kedua, ternyata tidak hanya berhenti di situ aja epinefrin. Epinefrin langsung merangsang ke otak di bagian hipofisis. Aduh, ribet amat nih bahasanya. Biarin aja ya, itu sudah paling ilmiah nih. Ya, nggak tahu ngerti apa nggak, pokoknya telan aja deh ya. Di otak ada yang namanya hipofisis. Di hipofisis itu nanti akan keluar beberapa hormon. Apa hormonnya? Growth hormone, FSH, LH, TSH, MSH. Sekarang aja MSG dok gitu ya. Pokoknya ini hormon-hormon yang keluar, dan hormon ini biasanya keluar hanya pada saat malam hari. Tetapi dia bisa keluar ketika kita lapar. Hormon apa yang pertama? Growth hormone. Apa itu? Hormon pertumbuhan. Maka itu puasa bisa merangsang pertumbuhan. Bagian pendek-pendek puasa gitu ya, biar tinggi. Tapi kalau umurnya di bawah 25 tahun, kalau pendek umur 40 tahun, terima nasi. Ya, nggak bisa dirubah itu sudah. Karena yang bisa berubah itu ketika di bawah 25 tahun. Maka itu puasa buat anak bagus. Anak itu bisa besar dan bisa tinggi bukan hanya dari makanan, tetapi dari growth hormone. Makanan bisa diubah menjadi bentuk badan ketika ada growth hormone. Dan growth hormone itu rata-rata dihasilkan ketika tidur malam. Maka itu anak yang anak yang pengen cepat besar, tidur malamnya itu harus pules. Jangan rewel terus-terusan. Tapi ternyata growth hormone bisa dikeluarkan ketika dia timbul lapar. Maka itu anak diajak berpuasa bagus, tapi jangan dipaksakan, semampunya dia. Ketika gemeter, sabar dulu, sabar, jangan langsung dibuka, percuma, nggak berefek. Sampai dia benar-benar lemes, baru boleh dibukain. Gitu ya, supaya apa? Epinefrinnya aktif. Ini anak puasa tengah hari, lapar dikit langsung, kasih kesempatan dulu sebentar, ya sekitar sejam 2 jam lah, biar sampai dia lemas gitu ya, baru supaya ada efek epinefrinnya. Jadi puasa bikin anak kita tumbuh karena keluarnya growth hormone. Yang kedua, FSH dan LH. Apa itu? Follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Hormon apa ini? Tadi hormon yang bikin subur. Maka itu puasa adalah ajang yang terbaik bikin anak sebenarnya. Tapi masalahnya bulan puasa banyak orang yang males. Alasannya malas keramas. Itu doang sebenarnya. Padahal itu luar biasa. Frekuensi berhubungan menurun ketika bulan Ramadan. Saya juga bingung kenapa harusnya tuh hot-hotnya gitu. Sepakat ya Pak ya? Ya biasa hari biasa misalnya seminggu 2 kali, bulan Ramadan setiap hari kalau perlu. Itu ajang yang terbaik. Sepakat Pak? Ini yang senyum-senyum sepakat nih kan? Ya sudah, bagus. Dimanfaatkan Pak. Ya. Hormon yang keempat adalah hormon TSH. Apa itu TSH? Thyroid stimulating hormone. Hormon apa ini? Hormon yang merangsang rasa semangat. Hormon yang merangsang metabolisme tubuh. Maka itu tidak heran kenapa Rasul itu berperang di bulan Ramadan penuh dengan semangat, karena sudah disiapkan dengan TSH oleh Allah dengan mekanisme lapar, dan disiapkan glukagon yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa.
Glukagon, PSH gabung jadi satu, kuat. Tapi kenapa banyak orang yang tadi di bulan Ramadan malah loyo, malah lemas? Karena dia tidak memikirkan ibadahnya. Yang dia pikirkan adalah hanya aspek ritualitas saja. Orang puasa, saya ikut puasa. Orang ngaji, saya ikut ngaji. Aspeknya begitu. Jadi tidak ada dampaknya buat tubuh dan semakin loyo. Maka itu ciri-ciri orang yang benar-benar nih menjalankan puasanya benar-benar, dia tidak ada kata loyo di dalam dirinya. Kira-kira sepakat begini? Berarti usulkan sama HRD jam kerja ditambah. Setuju? Tapi bonus juga ditambah, gitu ya. Sepakat nggak ini? Ini HRD-nya datang nggak sih? Nggak ada ya? Ya sudah, HRD datang. Makanya saya banyak diundang sama HRD ini. Gara-gara ini. Ya, satu lagi hormon apa? Hormon MSH. Apa itu MSH? Melanocyte stimulating hormone. Hormon apa? Hormon yang bikin warna pada kulit kita. Maka itu orang-orang yang punya kasus vitiligo. Apa itu vitiligo? Warna putih pada kulit. Ya, gara-gara pigmennya tidak bagus dan tidak banyak. Salah satu terapinya adalah dengan berpuasa. Maka itu berpuasa akan menyebabkan warna kulit kita agak sedikit lebih gelap daripada sebelumnya, karena MSH-nya turun. Jadi beruntunglah yang warna kulitnya gelap. Ketahuan banyak puasa. Enggak juga ya Pak ya. Tapi artinya pengen bikin gelap memang, karena pigmennya dia makin banyak diproduksi. Kesimpulannya apa berarti Pak dari tadi saya bicara? Puasa luar biasa nih efeknya. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa puasa menurunkan gula darah. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa puasa menurunkan kadar kolesterol. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa puasa meningkatkan imun sistem. Jadi kalau saya uraikan satu-satu begitu banyaknya. Tapi ternyata ketika itu penelitiannya bagus, tapi kok pada endingnya manusia yang saat ini dilihat malah kacau balau. Habis Ramadan kolesterol naik, ya kan? Habis Ramadan fungsi hati naik. Habis Ramadan gula naik. Berarti yang salah yang mana? Aspek buka dan sahurnya. Ini yang kita akan kaji. Ya, bagaimana cara buka yang benar. Ini waktu tinggal 5 menit, maka saya pakai mepet ini. Ya. Oh, 10 menit, lumayan masih sempat. Coba lihat, ketika buka di bulan Ramadan, apa yang rata-rata mereka buka? Es, kolak, tahu isi yang cabai, gitu kan ya, cendol kadang-kadang ya, yang itu tadi Pak gorengan. Lihat, dingin, ya, asam, pedas, susu, santan. 5 komponen yang ternyata bisa merangsang asam lambung. Sehingga kenapa orang yang berpuasa ketika buka seperti itu besoknya langsung bilang sama dokter, "Dok, saya nggak puasa ya dok ya, karena saya sakit mah." Gara-gara bukanya bermasalah. Ini rusok juga penting. Kadang-kadang mentang-mentang efek rusok itu akhirnya semuanya rusok. Dok, saya panuan mau rusok, nggak masuk akal itu ya. Jadi harus pasti rusoknya ini, penyakit apa yang harus spesifik. Lihat tadi makanan tadi, dampaknya bagaimana? Terjadilah asam lambung keluar dalam jumlah yang banyak, menyebabkan overdistensi pada lambung. Apa dampaknya lagi? Dampaknya kita timbul kenyang. Sudah begitu campur nasi lagi, tambah ke overdistensi itu, tambah lagi overdistensi. Apa dampaknya? Ngantuk. Sholat taraweh dipilih rokaatnya yang paling sedikit dan imamnya bacanya ina atoina terus-terusan. Nah itu favorit itu. Yang 1 juz tuh biasanya nggak pada dari favorit kan itu. Itu gara-gara tadi bukanya sudah overload. Ini yang jadi permasalahannya. Ya, harusnya bagaimana Rasul mensunahkan? Bukalah dengan kurma. Jika tidak ada, minum air putih. Itu yang pesan Rasul. Ketika makan kurma minum air putih, sholat, stop dulu makannya, sholat dulu. Ini sering sholat maghrib ngolor nih, gara-gara apa? Gara-gara sibuk dengan buka. Akibatnya waktu antara azan dan iqomat, misalnya butuh waktu misalnya 5 menit, gara-gara buka jadi 1/4 jam. Nah ini nggak bener ini.
Ini makanya itu besok kalau ajang buka itu cukup sediain kurma sama air putih, jadi dia cepet-cepet sholat. Jangan mau buka sedianya banyak, ini ampun, jadi sibuk dengan makanan dan lupa dengan sholat. Sepakat ya, nanti kalau buka bersama hanya boleh kurma dan air putih saja. Ngirit lagi kan masjid nggak boleh beli banyak. Ya sepakat ya, nggak boleh yang tadi, bukan resiko tadi. Dan habis sholat makan ringan dulu sampai isya. Kemudian habis sholat isya baru makan berat. Tapi jangan tidur habis makan berat, karena bisa menyebabkan apa? Kemarin saya bahas kerusakan hati. Karena kenapa? Karena orang yang habis makan langsung tidur menyebabkan senyawa skatol, indol, dan nitrit yang merusak hati. Tilawah dulu 2 jam atau 1 jam, kemudian tidur. Masuk ke sahur. Sahur jangan dijadikan ajang balas dendam dan ajang stok. Wah nanti saya mau stok nih puasa 1 hari, makan sebanyak-banyaknya. Nggak efek, Pak. Tetap aja akan habis gitu. Yang paling penting adalah jenis makanan yang dimakan. Orang yang paling tidak kuat di bulan Ramadan apa? Rasa haus sebenarnya dibanding dengan rasa lapar. Karena haus tidak ada recovery. Kalau lapar ada yang namanya glukagon, tapi kalau haus tidak ada recovery-nya. Maka itu ketika sahur jangan pernah ada unsur minyak dan santan. Karena kalau ada minyak dan santan, minuman yang kita masukkan habis ketika kita sahur loss, tidak masuk ke dalam perut kita karena terlapisi dengan minyak dan santan. Minyak dan santan dengan air nggak bisa nyatu. Maka itu sahur yang terbaik adalah dengan makanan berserat, khususnya tinggi pektin. Karena pektin mampu mengikat air, mengikat glukosa. Apa sumber pektin, Pak? Apel. Maka itu sahur banyakin apel. Dan apel yang paling bagus adalah apel yang paling murah. Apa itu? Apel Malang. Dan apel yang paling bagus, apel yang sudah disortir. Apel yang udah ada uletnya, itu yang paling aman. Karena tidak ada pestisida biasanya. Makanya kalau beli apel ke pasar aja pilih yang sortiran, malah nggak dibayar. Ya. Ini sahur. Habis sahur ke masjid, Allah. Habis ke masjid jangan tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Mbak sulit nih jadinya ini. Ya. Ini jadi masalah ini. Maka itu kenapa orang yang habis puasa di bulan Ramadan ketika dicek usianya naik. Karena apa? Habis makan tidur, tadi saya terangkan di awal. Karena ketika orang yang habis makan tidur, gerak peristatik usus bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena usus melambat. Ketika melambat bagaimana? Bakteri positif yang ada di usus akan memfermentasi makanan dalam waktu yang lama. Nah, lamanya ini yang akan menghasilkan senyawa skatol, indol, dan nitrit tadi yang saya ceritakan. Dan ini sangat toksik dan racun buat hati. Maka itu sangat dilarang habis sahur tidur. Lihat aja kalau tidur SGO ini masih naik. Dan ini kebiasaan kita. Dan inilah yang menyebabkan jam kerja dimundurkan. Biasanya jam 8, masuk jam 9 karena masih pada tidur semuanya. Ini yang jadi masalah. Malah kalau perlu nih yang paling bagus, habis sahur jam kerjanya itu harus dimajuin jam 7. Jadi karyawannya nggak pada tidur lagi. Sepakat ya? Sepakat. Pulangnya bolehlah di siang dimajukan, tapi itunya dimajukan lagi. Biasa masuk jam 8, masuk jam 7. Biasa pulang jam 4, ya tetap jam 4. Jadi maju 1 jam. Ini sehat ini masih seperti itu. Ya. Jadi kebiasaan ini yang menyebabkan kerusakan pada tubuh kita. Maka itu sangat tidak direkomendasikan ketika habis bangun kemudian tidur lagi. Nah, ternyata juga kenapa banyak orang yang timbul permasalahan ketika bulan puasa? Itu disebabkan karena siklus hidupnya yang kaget. Kagetnya kenapa? Dia tidak biasa bangun jam 3, tiba-tiba disuruh bangun jam 3. Stres buat dia. Maka itu berdampak siang ngantuk, loyo karena tidak biasa bangun tengah malam. Maka itu persiapkanlah Ramadan ini ketika bulan Syaban dengan memperbanyak puasa dan dengan memperbanyak sholat tahajud seharusnya. Jadi nanti Bapak bisa ngecek kok orang yang rajin sholat tahajud dan orang yang rajin puasa beda. Orang yang gak pernah sholat tahajud tadi kemungkinan besar yang ngantuk di siang hari tadi. Karena dia stres dia.
Mohon maaf yang ngantuk, mudah-mudahan besok Ramadan gak ngantuk karena sudah terlatih. Ya karena stres itu tubuh. Ya karena biasa nggak jam 3 suruh bangun. Nah ini yang bikin kesetresan. Di sini saya menggarisbawahi, tidak ada satu penelitian pun yang menganggap bahwa puasa menyebabkan kerusakan pada tubuh. Ternyata puasa malah bermanfaat buat tubuh. Tidak ada kerugian. Ini adalah bentuk maintenance Allah kepada ciptaannya. Contoh yang paling sederhana yang kita bisa logikkan, usus kita saja. Usus kita ini adalah organ yang tidak pernah berhenti. Bayangin coba, kita sarapan jam berapa? Jam 7. Makanan dicerna butuh waktu 8 jam. Berarti jam 7 ditambah 8 jam, jam berapa? Jam 3. Ini belum selesai jam 3, jam 1 udah makan. Makan siang kan? Berarti deposit berapa? 2 jam tuh. Ini masih sisa 2 jam. Makan siang jam 1. Selesai jam berapa? Jam 13 ditambah 8 berapa? Jam 9 malam. Jam 9 malam, jam 7 malamnya aja udah makan lagi. Masih deposit 2 jam lagi ini. 2 jam tambah 2 jam ini berapa tadi? 4 jam deposit. Jam 7 malam makan, selesai jam berapa? 19 tambah 9 jadi berapa? Jam berapa tuh? 19 tambah 9 jam 6. Jam 4, jam 4 sore, jam 4 subuh baru selesai. Jam 4 subuh udah selesai, dan dari jam 4 sampai makan lagi jam 7 berapa? 3 jam, tadi depositnya berapa? 4, tekornya itu. Maka itu usus kita adalah organ yang paling tidak pernah istirahat, bahkan tekor waktunya dari waktu ke waktu. Mendingan jantung jalan terus tidak ada tekornya, tapi usus ada tekornya. Maka itu kenapa Rasul mensunahkan minimal puasa Senin Kamis supaya maintenance itu usus. Dan kenapa Allah itu menghadirkan puasa Ramadan 1 bulan full, karena itu dilatih tubuhnya dan dibikin sehat lagi. Karena Allah menghadirkan ibadah bukan untuk Allah. Untuk apa ibadah kita buat Allah? Nggak ada. Ternyata Allah menghidupkan ibadah kepada kita adalah rasa sayang Allah kepada kita. Karena apa? Karena kita diciptakan oleh Allah, maka Allah akan memaintain ciptaan. Maka itu kalau ada orang yang disuruh puasa nggak mau, kebangetan. Kalau ada orang disuruh puasa tidak senang, kebangetan. Ini ajang yang terbaik untuk membenarkan tubuh kita sebenarnya. Maka itu menyambut puasa itu senang. Oh ya Allah, ini karena badan kita akan sehat, pengeluaran kita juga akan sedikit. Benar apa enggak ya? Sedikit apa enggak ini? Logikanya harusnya sedikit tuh ya. Biasa makan 3 kali harus jadi 2 kali. Jadi kalau puasa ternyata jadi lebih boros, berarti ada masalah itu, jangan-jangan. Ingat loh Pak, makan itu akan terasa nikmat ketika kita timbul lapar. Apapun yang kita makan ketika lapar nikmat. Nikmat sekali, mau cabai rawit sama nasi, nikmatnya minta ampun. Tapi makanan yang paling nikmat sedunia pun nih, kalau kita berikan pada orang yang kenyang, nikmat atau tidak? Tidak akan terasa nikmat. Jadi harusnya di bulan Ramadan itu adalah bulan ngirit karena rasa nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Walaupun itu hanya cabai sama nasi, itu nikmatnya luar biasa. Sepakat begini? Berarti kalau pengeluaran bulan biasa misalnya 2 juta, bulan Ramadan harus jadi 1 juta. Makannya cukup cabai, ikan asin mungkin nantinya, sama satu lagi nasi. Nah ini juga nih, mohon maaf, ini masalah sahur dan buka ini. Kita harus memperhatikan aspek apa? Halalan, toyiban. Halalkah makanan yang kita makan, dan toyibkah makanan yang kita makan. Ajang ini puasa adalah ajang pembersihan diri. Seharusnya makanan yang masuk dalam tubuh kita apa? Makanan yang baik-baik. Tapi bulan Ramadan lihat makanan gimana? Aduh, mengerikan semuanya menurut saya. Ini yang kadang-kadang harus waspada. Apalagi mohon maaf ini, sirup gencar-gencarnya ini sirup. Mohon maaf ini ya, yang jualan sirup bukan saya menyinggung gitu ya. Maka itu iklan sirup tulisannya apa? Menyegarkan. Nggak ada iklan sirup menyehatkan, nggak ada. Ya, mungkin karena ada unsur pengawet, pewarna, pemanis buatan, nah ini cukup berisiko. Saya menyarankan ketika bulan puasa minum madu itu yang terbaik. Karena kenapa? Karena Al-Quran menyebutkan madu itu sifat. Rasul pun bilang madu itu obat. Umat Islam setiap hari baca Al-Quran. Umat Islam mengaku umatnya Rasul. Tapi ketika Rasul minum madu, umatnya nggak minum madu, aneh menurut saya.
Maka itu mulai sekarang bulan Ramadan ganti sirup dengan madu. Nah, ini harus dirubah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah jam 1, selebihnya tanya jawab gitu ya. Kalau nggak ada ya saya pulang gitu ya. Ya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Demikian tadi para jemaah sekalian uraian yang sangat menarik saya kira tentang manfaat puasa untuk kesehatan ini, yang dimana kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan dan kita akan melakukan ibadah yang tentu saja di depan kita berasal bahwa itu wajib hanya bagi orang-orang yang beriman. Saatnya kita ada waktu untuk sesi tanya jawab. Nah, mungkin barangkali ada di antara saudara-saudara kita atau jamaah yang di sini, atau mungkin saudaranya atau keluarganya barangkali yang punya gangguan kesehatan, baik itu penyakit metabolik maupun non metabolik atau sesuatunya karena narasumber kita nih seorang dokter. Jadi silakan apabila ada pertanyaan seputar seharusnya bagaimana yang dilakukan untuk seorang yang menderita penyakit atau sakit tertentu untuk berpuasa. Dimulai dari ini. Kalau ini saya nggak harus saya dulu kan, karena ini Ketua Majelis Taklim PSBB, Ketua Pelaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengarkan mengenai sunnah mengakhirkan sahur. Kadang-kadang kita sahur kan males, misalnya habis terlalu pulang jam 11 malam sahur, lalu entar jam 4 nggak sahur lagi, bagaimana? Apa dampak efeknya buat puasa? Ya, satu saya jawab ya. Tadi kita lihat bahwa makanan di dalam tubuh kita berakhir proses pencernaannya kurang lebih 8 jam. Jadi kalau kita sahur misalnya jam 4 ditambah 8 jam, selesai jam berapa? Jam 12. Dari jam 12 ke jam 6 untuk buka, itu adalah masa transisi untuk menguras cadangan tenaga. Kalau kita tidak sahur, mau berapa jam lagi? Misalnya kita makan terakhir jam 8 malam, tiba-tiba nggak sahur, berarti defisit berapa lagi itu kerja dalam tubuh kita? 8 malam sampai jam berapa itu? Waduh, sudah lebih dari 6 jam itu, udah lebih habis 12 jam. Kalau itu terjadi, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Terjadi overexcite di dalam hipofisisnya. Hipofisisnya jadi overaktivasi, jadi banyak sekali hormon-hormon. Ya, hormonnya iya, kalau hormonnya kan hormon itu dibutuhkan, tapi kalau kita berlebihan gimana? Akan berdampak buruk. Maka itu kenapa di dalam sahur itu ada faktor keberkahan buat tubuh. Ya, maka itu disunahkan sekali, tapi sunnah yang sangat dianjurkan ini untuk bersahur. Dan bahkan yang terbaik itu adalah mendekati akhir, supaya apa? Tubuh dirangsang tapi tidak berat. Tapi kalau dirangsangnya terus-terusan, tidak setiap hari, tidak sahur, ya memang kurus badannya memang, tapi organnya juga jadi masalah. Ini yang dikhawatirkan timbulnya namanya starvasi massal. Apa itu? Yang orang ditakutkan dunia barat, orang Islam ini kejam gara-gara bikin kelaparan umat-umatnya. Nah itu kalau dia tidak sahur. Karena kalau tidak sahur berisiko. Ya memang sih untuk antum bolehlah nggak sahur mungkin ya, supaya habis cadangannya gitu ya. Tapi kalau habis itu kan kasihan juga antum nanti, jadi bisa berubah nanti. Kalau saya dampaknya secara signifikan pada tubuh akan menyebabkan fungsi hormon terlalu berlebihan diproduksi. Ketika memang dia dibutuhkan sih sah-sah saja, tapi ketika dia ada timbul permasalahan, ini jadi masalah. Itu ya kayak TSH. Ketika TSH itu diproduksi dalam waktu 6 jam, oke. Tapi kalau diproduksi ketika 12 jam terus-menerus diproduksi, itu akan menyebabkan gangguan metabolisme di tiroid. Itu dampaknya. Maka itu kenapa sunnah ketika berpuasa adalah dengan sahur. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Ya, silakan Pak. Iya. Waalaikumsalam.
Iya, betul. Pertanyaan yang bagus itu. Bagaimana dok orang yang punya penyakit hipertiroid? Ya. Kalau seandainya TSH-nya naik, bagaimana? Bapak harus tahu dulu definisi hipertiroid apa. Hipertiroid adalah kondisi di mana T3, T4 naik, TSH turun. Maka itu orang yang hipertiroid malah bagus dengan berpuasa karena TSH-nya dinaikkan sehingga T3, T4-nya turun. Yang paling dikhawatirkan adalah orang yang hipotiroid, di mana TSH-nya naik, T3, T4-nya turun. Nah, ini harus perlakuan khusus. Nah, ini yang boleh datang shock. Karena dia masalah nanti kalau TSH terus meningkat bisa menyebabkan hipotiroid berkepanjangan. Tapi kalau orang yang hipertiroid, puasa adalah jalan terbaik karena orang yang hipertiroid TSH-nya rendah, T3, T4-nya yang naik. Sedangkan puasa mengaktifkan TSH. Jadi malah menjadi obat. Tapi kalau untuk yang hipotiroid, malah ini yang harus kita pikirkan untuk diberikan rukso karena dikhawatirkan bisa menyebabkan hipotiroidnya bertambah. Jadi begitu Pak. Jelas ya Pak ya? Bagus. Oke, ada lagi. Ya, silakan Ustaz. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nyambung pertanyaannya Pak Ustaz Guru tadi. Itu kalau yang kita pernah lihat itu ada penelitian dari seorang yang Kofusier itu puasa 14 jam menaikkan apa itu HG itu, mohon diterangkan apa itu HG itu ada kaitannya. Baik. Inilah manusianya ya. Ngaku umat Islam tapi nggak pernah berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis, sehingga mencari teori-teori baru. Ya, timbullah diet ala Deddy Corbuzier, diet ala golongan darah, diet ala Amerika, diet ala macam-macam, karena mereka tidak pernah punya pegangan. Kenapa tidak punya pegangan? Karena mereka tidak pernah mengkaji Al-Quran dan Hadis, sehingga mereka tidak punya pegangan. Maka ini peran SCTV ini harusnya tuh bikin forum yang mengkaji kajian tentang tibu nabawi dari si medis, mereka sih terbuka. Saya itu punya forum teman-teman dokter seluruh Indonesia. Mereka tuh bingung dalam menyampaikan penelitian-penelitiannya. Banyak penelitian-penelitian saintifik ilmiah yang mereka tidak ada media untuk menyampaikannya kecuali lewat internet. Karena tidak ada satu stasiun televisi pun yang menangkap itu. Padahal itu luar biasa. Kajian dari sisi medis sama hadis digabung jadi satu. Masyarakat menganggap ini loh manfaatnya puasa, ini loh manfaatnya puasa harus sekian jam, ini loh manfaatnya sedekah. Itu forum-forum itu belum ada. Nah, saya berharap nih SCTV bisa memulai konsep atau bagian produksinya bagaimana ya. Tapi ini luar biasa sebenarnya. Karena ada mediasi-mediasi apa tuh kampus-kampus yang mereka membutuhkan forum-forum untuk menyiarkan hasil penelitian mereka. Kayak kemarin tuh saya ketemu dengan seorang peneliti. Dia seorang peneliti tentang menghafal Quran terhadap orang yang hipertiroid. Ternyata terjadi penurunan yang luar biasa tanpa dia minum yang namanya PTU. Kenapa nggak pakai itu? Terus ada lagi penelitian Prof. Soleh ngambil disertasinya tentang efek sholat tahajud terhadap kasus psoriasis. Jadi tidak perlu obat steroid, cukup sholat tahajud. Penelitian yang menunjukkan bahwa penurunan kadar kolesterol dengan berpuasa tidak perlu yang namanya simvastatin, tapi tidak ada satu media pun yang mengekspos ini. Dampaknya apa? Ketergantungan dengan, mohon maaf, obat-obat kimia sintetik semakin meningkat. Bahkan produsen-produsen herbal pun juga bingung. Saya itu kalau masuk iklan ke herbalnya lewat mana ini? Karena tidak ada mediasi yang menyalurkan mereka. Maka itu produsen-produsen herbal juga agak bingung juga ini. Akhirnya cari tempat-tempat yang prime time saja, tapi tidak ada jadi wadah yang untuk menyalurkan. Silakan kalau mau diambil kesempatan ini. Ya, akibatnya nanti diet Deddy Corbuzier, diet golongan darah, diet, saya tidak menyalahkan, tapi kita umat Islam, kita punya contoh yang luar biasa apa? Rasulullah, sudah, nggak usah ikutin yang lain. Tapi masyarakat kita kan lagi keren-kerennya ini, dia ngikutin cara-cara orang yang ternama.
Ya, padahal diet yang terbaik adalah diet yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kajian ini jarang sekali mengekspos. Saya tidak tahu lah. Kalaupun ada kajian hadis ya hadis doang gitu, tapi tidak ada dari sisi medis gitu ya. Atau ada kajian medis doang, tapi tidak ada hadisnya. Kayak misalnya kayak acara Dr. Oz itu kan medis doang, tapi nggak ada hadisnya. Atau ada acara hadis misalnya kajian apa tuh yang dulu sunnah itu rahasia sunnah, tapi nggak ada medisnya. Jadi kok terpisah antara hadis dan medis. Padahal dengan menjalankan ibadah ikutin Rasul Pak, itu sudah bikin kita sehat. Saya bukan orang yang itu ya Pak ya, tapi saya tidak setuju Pak dengan diet-diet cara seperti itu. Saya dietnya adalah ikutin Rasul, apa yang Rasul suruh itu yang terbaik menurut saya. Jadi mau orang mau bikin teori apa kek terserah. Apalagi ada teori namanya food combining, ya kan? Ada lagi teori macam, aduh, saya kok ribet amat ini, kayaknya kayak orang umat Islam tuh nggak punya pegangan Pak. Padahal Rasul mengajarkan udah Senin Kamis, puasa Daud, gitu kan. Segala teori-teori apapun itu harusnya bisa dimentahkan. Masalahnya tidak ada yang mengekspos. Contoh yang kayak gini deh, kajian jur, ada nggak dokter yang mau ceramah? Nggak ada ternyata. Saya sampai udah punya ratusan dokter sudah ceramah, susahnya minta ampun. Padahal umat ini perlu disampaikan tentang manfaat kita menjalankan ibadah. Ibadah jelas mendapat ridho Allah, tapi kita bisa terangkan bahwa ini sangat bermanfaat karena banyak sekali penelitian-penelitian. Maka itu saya, kenapa kuliah saya double nih Pak? Bukan double, triple malah Pak. Ya udah di S1, habis lulus dokter ngambil S1 tafsir hadis. S1 jadi turun lagi Pak, turun peringkat S1 tafsir hadis. Kemudian lanjutin S2-nya di UIN, ngambil agama dan kedokteran, sama edu S2-nya di UI, ngambil biomedik. Saya compare. Ya sama di Malaysia saya juga ngambil gitu ya, tapi by riset saja. Saya compare. Artinya apa Pak? Ada hubungan ini antara sains dengan agama. Tapi kalau misalnya sains ternyata berbenturan dengan agama, yang salah adalah sainsnya Pak, bukan agamanya. Karena sifat agama Allah adalah mutlak. Sains sifatnya relatif, karena penelitian itu sifatnya relatif. Dulu 4 sehat 5 sempurna, berubah sekarang, gizi seimbang. Dulu planet ada 9, sekarang ada 11, berubah ternyata. Maka itu scientific base itu harus bermuaranya ke agama. Ketika ada penelitian-penelitian yang tidak sesuai dengan agama, menurut saya nggak usah diikuti. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya kurang sepakat Pak. Yang saya ikuti Rasul saja Pak. Udahlah nggak usah diet 14 jam. Diet puasa saja. Apalagi puasa Nabi Daud Pak. Luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Ada lagi silakan. Silakan. Ya, Waalaikumsalam. Nah, masalah tentang tidur. Iya. Untuk proporsi tidur, kalau tidur malam itu jam berapa yang ganggu isi hati. Ya. Ada juga, saya pernah dengar sunnah yang tidur sebelum sholat zuhur. Katanya fungsinya lebih optimal. Itu gimana Pak Ustaz? Baik, kita lihat dulu tidurnya Rasul gimana. Rasul itu tidur di awal malam dan bangun di awal pagi. Dan Rasul tidur siang hanya sebentar, sekitar 15 menit sampai setengah jam lah kurang lebih. Sebentar kok, ya nggak terlalu lama. Sering nih dijadikan dalih tidur siang tapi 4 jam, nah ini jadi masalahnya. Ya ini takutnya dalihnya jadi masalah, ini cuma sebentar aja itu pengertian di situ. Jadi yang dilakukan Rasulullah apa? Tidur di awal malam. Saya sudah kaji nih sebenarnya pada yang lalu kalau nggak salah, nggak datang kali ikut kajiannya kali ya. Makanya itu ikut kajian zuhur itu penting gitu ya. Tidur di awal malam. Rasul itu habis sholat isya tidur. Bahkan ada hadis yang mengatakan dilarang bersenda gurau dan berbicara habis sholat isya. Sampai ada seperti itu. Lalu saya mau ngecek dulu nih hadis ini sahih atau tidak. Tapi ada hadis yang mengungkapkan seperti itu. Jangan berbincang-bincang habis sholat isya, tidur. Kemudian bangunlah di awal pagi. Kalau saya berhitung, Rasul itu tidur jam 8. Ini hitungan versi saya dulu ya. Karena kan cuma bilangnya adalah awal pagi, awal malam gitu kan. Kalau jam 8 Rasul bangun di sepertiga malam terakhir, berarti jam berapa? Sekitar jam 3, berarti berapa jam dia tidur? 6 sampai 8 jam, 7 jam lah, 7 jam. Berarti kan tidurnya Rasul cukup, kecuali di bulan Ramadan, saya ingatkan. Rasul itu bulan Ramadan tidurnya larut malam. Karena tarawih beliau, tarawih dan bertilawah. Kecuali bulan Ramadan, Rasul tidur larut malam. Karena ada aktivitas tarawih, begitu ya. Kesimpulannya adalah Rasul tidur cukup dari sisi porsi 6 sampai 8 jam dan itu standar medis. Gitu ya. Jadi cukup dan kemudian diperkuat dengan tidur di siang hari.
Ya, terserah mau sebelum zuhur atau setelah zuhur, pokoknya sunnahnya seperti itu. Tapi jangan berlebihan tadi. Sekitar 15 menit setengah jam lah, itu hanya untuk merebahkan saja dan memerangkan saja. Jadi itu yang terbaik. Maka itu makan yang terbaik jangan malam hari, sebelum maghrib itu makan. Itu yang paling bagus. Jadi ada waktu jeda 1-2 jam sebelum tidur. Jangan habis makan, habis isya makan tidur, wah rusak ibadah. Sepakat ya? Dan makan yang harus kita pikirkan apa? Bukan yang berpikir makanan itu enak buat kita, tetapi yang kita pikirkan adalah makanan itu bermanfaatkah buat kita. Karena selama ini kategori makanan itu selalu bilangnya apa? Mana makanan yang paling enak? Maknyus, itu yang duluan itu. Masalah sehat gak sehat urusan belakang. Karena ketidaktahuan ilmu. Tapi kalau dia tahu ilmu ini jelek nih gini, dia akan lebih hati-hati. Jadi makan yang terbaik sebelum maghrib dan tidur yang terbaik di awal malam dan bangun di sepertiga malam terakhir. Maka porsinya ideal. Dan kenapa Rasul menyuruh tidur awal malam? Ini juga ada bermanfaat dari sisi kesehatan. Kita tahu bahwa pada awal malam kadar oksigen gimana? Sangat tipis. Karena kenapa? Karena tumbuhan pada saat malam hari tidak menghasilkan oksigen loh. Tetapi dia membutuhkan oksigen ketika malam hari. Ketika oksigen diambil oleh tumbuhan, maka kadar oksigen di alam semesta ini gimana? Sangat tipis. Maka lakukanlah aktivitas yang paling ringan. Apa? Tidur. Maka itu kalau ada olahraga malam, apalagi olahraga futsal, mohon maaf tengah malam, itu ya, siap-siap saja ini. Terjadi perubahan energi secara anaerob dan menghasilkan apa? Ketika anaerob, laktat yang tinggi. Laktat yang tinggi bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan timbulnya asidosis. Apa itu asidosis? Kondisi asam di dalam tubuh. Dampak cepatnya batu ginjal, dampak lamanya gagal ginjal. Jadi olahraga yang paling jelek adalah olahraga malam hari. Olahraga yang paling terbaik adalah olahraga pagi hari. Maka itu dirubah, main futsal pagi hari, ya, fitness pagi hari. Jangan main catur pagi hari, nggak nyambung ini. Gitu ya. Oke, sepakatnya ini ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan semuanya bisa sehat menjalankan ibadah. Dan indikator puasa kita berhasil, salah satunya adalah kita menjadi sehat ketika kita menjalankan puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktunya sudah cukup dan durasi sudah over 2 menit ini. Sebenarnya mengasihkan sekali bicara soal ini. Dan insya Allah barangkali di saat Ramadan nanti Dr. Agus Ramadi masih sempat lagi untuk melanjutkan kajian zuhur ini pada saat oh ya, sebelum saya akhiri, infak pada kajian zuhur kali ini Rp86.000. Baiklah, para jemaah sekalian yang saya hormati, saya yakin masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau bagaimana, bisa dikirim lewat email aja ya, dokter ya, bisa ya. Kalau ada pertanyaan. Bukanya kliniksehat.com aja Pak, nanti ada. Di mana? Bukanya kliniksehat.com. Oh ya, kliniksehat.com. Nah, ini tadi. Ya, silakan diklik di sana. Dan perlu ini saya ada data ini, sebelum saya kira itu ternyata di negara kita ini, Indonesia, itu masuk 10 besar obesitas di dunia. Ya posisi 10 sih, nomor satunya adalah Amerika. Mungkin saya urut ya, Amerika Serikat, kemudian nomor 2 China, India, Rusia, Brasil, Meksiko, Mesir, Jerman, Pakistan, Indonesia. Nah kemudian diabetes atau apa itu ya? Kencing manis ya itu. Kita berada di posisi ke-6 dan nomor 1 di Asia Tenggara. Nah mudah-mudahan dengan adanya puasa ini barangkali khususnya kita yang Muslim dan khususnya kita yang alhamdulillah masih diberikan nikmat iman, marilah kita berpuasa Ramadan sebaik-baiknya dengan cara yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah. Baiklah hadirin, sampai di sini perjumpaan kita pada kajian
Dulu pada siang hari ini terima kasih Ustaz Dr. Agus Rahmadi yang sudah memberikan tausiah dan juga paparan yang sangat banyak sekali tentang manfaat puasa untuk kesehatan ini. Dan sekali lagi, sehat ini adalah nikmat yang sering lupa disyukuri oleh siapa saja termasuk saya. Seolah-olah sehat ini adalah suatu biasa itu sehat. Tapi sering kita bahwa lupa bahwa ini adalah suatu rizki atau nikmat yang luar biasa dari Allah. Baik, sampai di sini saja. Saya Yudi, mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.